Materi kita pada siang hari ini tentang pengantar psikologi lingkungan. Jadi salah satu hal yang menarik di dalam psikologi ini adalah mata kuliah ini. Karena secara teoritis tidak hanya bicara tentang konsep ya, teoritis saja, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat menarik ya untuk kita pelajari ya dalam konteks kehidupan kita. Apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Ini kurang lebih ya. Pertama nanti kita akan bicara tentang definisi dan konsepnya. Kemudian kenapa kita belajar psikologi lingkungan ini menjadi apa ya? Motivasi bagi kita semua. Apa yang bisa kita ambil pelajaran ya dari mata kuliah ini, tidak hanya sekedar nilai, tetapi sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya, pengetahuan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian bicara sedikit tentang historinya ya, kemudian ruang lingkup dan karakteristik psikologi lingkungan. Jadi inilah kurang lebih ya materi awal sebagai pembuka untuk mata kuliah psikologi lingkungan. Diharapkan dengan materi ini ya, mahasiswa bisa memiliki pemahaman ya konsep dasar tentang psikologi lingkungan gitu ya. Sehingga nanti ke depannya tentu lebih mudah menghadapi tema-tema yang lebih spesifik yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Sebagai suatu pengantar ya, kita hidup ya di dunia ini ya antara manusia dan lingkungan. Secara historis, penciptaan manusia dan lingkungan itu secara umum didahulu ya, dahulukan ada lingkungannya. Jadi kalau kita lihat historisnya ya, lingkunganlah yang terbentuk dahulu, lingkungan maksudnya natural ya, alam, kemudian baru manusia dikirim ke bumi gitu ya. Kalau kita bicara dalam perspektif historis awal manusia ya, bicara tentang Nabi Adam. Nah, seiring dengan pertambahan ya manusia, populasi dan terusnya tentu menjadi suatu apa namanya keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam lingkungan sumber daya alam karena manusia dengan segala sifat dan sikapnya kemudian dengan baik positif maupun negatif mengeksplorasi tanpa batas ya lingkungan yang ada akhirnya itu tidak hanya memiliki efek terhadap lingkungan itu sendiri tetapi juga memiliki efek terhadap manusia. Perubahan perilaku manusia ya hanya mencari keuntungan gitu ya, ekonomi saja tanpa memperhatikan ya kelestarian ya, ekosistem alam ya, sehingga itu menimbulkan ketidakseimbangan ya. Ini kalau kita bicara dalam tataran global ya. Ada kalau sekarang ada perubahan iklim gitu ya. Nah, kalau yang kemarin di Pekanbaru atau di Riau secara umum ya, tahun 2015 kemudian di akhir 2019 itu terjadi bencana gitu ya. Bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Nah, itu tidak murni saja disebabkan oleh faktor alam ya. Bahkan faktor manusia itu menjadi faktor dominan gitu ya. Ya tadi karena perubahan perilaku orientasi ya. Orientasinya tidak kepada pelestarian alam tetapi bagaimana memperoleh memaksimalkan ya meraih keuntungan sebesar-besarnya sehingga cenderung mengabaikan ya kelestarian alam ya keseimbangan. Maka dengan mempelajari psikologi lingkungan kita tahu konsep ya bagaimana relasi antara manusia dengan lingkungan. Nah, jadi karena awalnya ya ketika manusia dikirim ke bumi semua ketersediaan alam itu ya mencukupi ya. Tapi seiring dengan pertambahan kemampuan manusia maka manusia mulai menyesuaikan dengan alam. Nah, sekarang manusia seolah-olah menjadi raja gitu ya. Mengeksploitasi ya, menguasai, menaklukkan alam ya dengan segala kekuatannya. Dan kita lihat sekarang banyak kejadian-kejadian atau bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, psikologi lingkungan ya tidak hanya mempelajari itu tapi juga
bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan ya akibat proses intervensi yang dilakukan oleh manusia. Itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya kenapa kita belajar psikologi lingkungan. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau kasih saran atau apa? Boleh menanggapi kenapa kita belajar psikologi lingkungan? Ada yang mau ini? Silakan. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya, karena saya nggak nampak di sini. Oke, Pak. Nama saya Muhammad Rizkika, Pak. Jadi kenapa kita belajar psikologi lingkungan? Menurut saya itu, kalau saya sendiri beranggapan bahwasannya untuk kita belajar psikologi lingkungan ini untuk mengetahui gitu, Pak, yang namanya interaksi. Karena interaksi itu kan termasuk dalam ruang lingkup psikologi. Nah, interaksi di sini interaksi manusia dengan lingkungan yang pengen saya ketahui gitu, Pak. Oke. Dari faktor psikologinya. Begitu, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dalvika. Ada yang lain? Silakan. Ini motivasi ya, motivasi ya untuk kita ya. Kenapa kita tidak hanya motivasinya nilai ya, tetapi apa? Karena ini akan menjadi dorongan bagi kita untuk memperdalam. Mana tahu gitu ya, dari teman-teman mahasiswa, mahasiswi ya, menjadi ahli nanti ke depannya ya. Mungkin yang dari apa tadi, yang mungkin bukan psikologi gitu ya, dari paham gitu ya. Nah, silakan. Dari Siti boleh, Pak? Boleh, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi bisa dibilang agar kami mahasiswa memahami bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan menuju konsep psikologis. Oke, terima kasih. Backgroundnya apa sih? Gimana, Pak? Background studinya psikologi atau bukan? Psikologi, Pak. Psikologi ya, oke. Nah, saya pingin yang di luar psikologi. Boleh dari mana saja? Silakan. Bapak, saya mau menanggapi, tapi saya dari psikolog. Ya, oke lah, boleh ya. Satu lagi dari psikologi. Biar Ya, variasi. tadi kan Bapak nanya, kenapa sih kita harus mempelajari mata kuliah psikologi lingkungan? Mungkin kalau menurut saya, dengan kita mempelajari mata kuliah psikologi lingkungan, itu bisa membantu kita untuk mengenali diri kita lebih dalam dan membantu kita untuk mempermudah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Karena kan yang benar yang tadi Kak Siti bilang, kalau misalnya hubungan timbal balik itu pasti ada dan kita hidup itu berdampingan dengan lingkungan juga gitu, Pak. Nggak cuma manusia sesama manusia, tapi bisa manusia sesama lingkungan juga. Kayak gitu, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Satu lagi dari luar psikologi, biar perspektifnya beragam. Iya, Pak. Boleh Ya. saya, Pak? Oke, dari nama dari ini. Silakan. Ya, saya Ika Rumawati dari Untirta, Pak. Oke, Jurusan silakan. pendidikan. Ya. Saya sendiri di psikologi lingkungan itu di mana kita tuh bisa mempelajari di lingkungan sekitar kita, kayak ada masalah di masyarakat gitu, Pak, kayak kita bisa mencari solusinya gitu tuh. Oke. Terus Ya. kita Baik. bisa lebih mengetahui kayak dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita sendiri gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, suatu ide yang bagus ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara tentang teoritis, konsep, apalagi nilai ya, tapi orientasi kita adalah, karena orang belajar itu ada dua ya, orientasi nilai, kemudian orientasi pengetahuan ya, penguasaan materi. Nah, kalau kita mendahulukan penguasaan materi, insya Allah nilainya ikut ya. Nah, tetapi di lingkungan ini satu disiplin ilmu atau cabang dalam psikologi yang jarang ya. Ini jarang, artinya di sini ahli-ahlinya masih jarang di Indonesia ya. Jadi, tetapi
permasalahannya sangat real di Indonesia ya. Dengan segala keunikannya, perbedaan budaya itu ada ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh fenomena sosial ya, karena kalau kita bicarakan lingkungan itu semuanya bisa masuk gitu ya. Nah, mungkin ada yang kemarin mata prodi konservasi alam gitu ya. Nah, itu akan lebih jelas gitu ya apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, nanti kita akan bisa coba ini kan. Misalnya begini ya. Nah, ini ada fenomena sosial ya. Ini gambar yang paling kiri ini. Ini sengaja saya nggak kasih judul ya. Ini apa? Coba apa judulnya nih? Kalau Anda bisa lihat gambar ini, siapa yang bisa kasih ini? Apa kira-kira dari gambar ini yang bisa diambil ininya? Itu pengendara motor sedang di trotoar itu, Pak. Oke, kendaraan motor sama. Oke, coba kaitkan dengan psikologi lingkungan. Nah, ini fenomena ya. Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya di mana itu kan fenomena sosial ya, di mana kita tuh kayak harus bisa di lingkungan itu kita kayak harus saling menghargai lah, intinya harus saling membantu gitu tuh. Oke. Ini ada dua hal ya, yang dua hal apa namanya yang kita ini kan. Yang pertama tadi yang dikatakan siapa? Yang pertama ini kan dia naik ke trotoar ya. Kalau kita lihat di sebelah kanannya atau sebelah kiri dari sini itu jalan macet gitu ya. Jadi dia mengambil peruntukan untuk pejalan kaki gitu ya. Nah, ini biasa di kota-kota besar. Nah, ini unsur psikologisnya ada ya. Nah, lingkungannya itu kalau nanti kita belajar tentang crowd ya atau kepadatan gitu ya. Nah, ini apa implikasinya ya. Jadi kalau Anda ya punya keinginan ya, punya apa namanya kebutuhan ya, misalkan ingin segera sampai ke tempat tujuan gitu ya, kemudian dihambat oleh ya situasi ya, lingkungan ya seperti ini, maka kadang-kadang kita akan cenderung loss gitu ya. Nah, ini salah satunya kontrolnya ya. Nah, nanti kita belajar juga dia ikut salah satu kemudian yang lain juga pada ikut. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang kita alami juga adalah ini siang hari kan ya. Tetapi lampunya nyala gitu. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak terhadap perilaku? Lampu nyala atau siang hari? Ada, Pak. Pemborosan energi, Pak. Nah, ada pemberian energi. Itu intinya ya. Tapi Iya, kenapa Pak. pemerintah ya itu mengundang-undangkan wajib lampu nyala siang hari motor ya? Ada yang bisa jawab nggak? Dari hubungan lingkungan dan psikologi tentunya ya. Ini kalau sisi negatifnya pemborosan ya, lampu cepat rusak dan yang lain. Tapi sisi positifnya apa? Ah, oke. Ya, jadi secara psikologi ya, kenapa? Ya ini harusnya ada dasarnya ya. Kenapa lampu itu menyala ya, motor gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia jangan siang gitu ya. Malam aja mungkin nggak nyala lampunya gitu ya. Nah, siang ya, walaupun secara ini pencahayaannya cukup ya. Salah satu alasannya kalau kita lihat dalam perspektif psikologi itu kita bicara tentang kehati-hatian, kita bicara tentang atensi gitu ya. Kewaspadaan ya. Maka studi-studi menunjukkan bahwa lampu menyala itu orang akan lebih aware gitu ya. Misalkan ya, kalau Anda menyalip gitu ya, mobil di depan Anda kemudian di arah berlawanan ada yang menyala kayak ini, maka
kecenderungannya ya kita akan lebih aware, lebih hati-hati ya. Nah, itu berkaitan dengan persepsi ya, penglihatan. Nah, itu ada kaitannya dengan lingkungan, psikologi lingkungan ya. Nah, jadi itu kaitan pertama. Oke, gambar kedua ini gambar pembatas jalan ya. Nah, ini sama dengan persepsi juga ya. Kenapa kalau di malam hari ya itu kita nampaknya sepele ya. Oh, kok ada garis pinggir putih, atau kalau tengah-tengah mungkin kita tahu lah ya. Siang pembatas sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Warnanya oranye apa kuning gitu ya. Ternyata yang pembatas warna putih sama di pinggir-pinggir ini penting ya. Coba kalau Anda jalan ya, kalau pergi keluar kota gitu ya, dalam hutan ya nggak ada lampu, ternyata ya pembatas putih ini kanan kiri itu menjadi kita aware gitu ya. Mana jalan, mana ya pembatas jalan gitu ya. Karena kita lebih berhati-hati ya, akan cenderung konsisten ya, mobil kita akan mengikuti garis putih. Karena saya juga mengalami gitu ya. Ketika tidak ada garis putih ya, ya kalau kita hanya mengandal lampu saja, maka cenderung kita menduga-duga gitu ya, arah ini habis ini belok kanan atau belok kiri. Nah, ini salah satunya kita bicara tentang pencahayaan ya, persepsi garis gitu ya, dan itu membantu gitu ya, dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Nah, ini kejadian yang kemarin ya, mungkin ada yang tinggal Jakarta gitu ya, pergi ke Taman Safari Puncak, macet gitu ya, 12 jam lagi ya. Kira-kira apa motivasinya sampai segitunya gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang kita amati ya, fenomena sosial gitu ya. Atau perilaku buang sampah gitu ya. Perilaku buang sampah ya sesuatu yang sudah dilarang tapi tetap aja ya. Nah, ini berkaitan dengan perilaku ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengubah perilaku beradaptasi ya terhadap lingkungan kita. Nah, fenomena sosialnya kan banyak sekali ya kita temukan ya. Nah, nanti silahkan nanti ya pas saat presentasi tampilkan juga fenomena-fenomena yang sering kita temui ya, hal-hal sepele tetapi ternyata dia punya unsur psikologisnya ya, dan itu mengubah pandangan, persepsi, cara kita merasakan dan berperilaku gitu ya. Itu oke ya, itu beberapa contoh. Baik, sekarang kita masuk ke yang lebih ininya ya. Belajar psikologi lingkungan secara umum tujuannya. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh seperti ya dari psikologi lingkungan ini. Yang jelas psikologi lingkungan ini ya membantu kita memecahkan masalah gitu ya yang berakibatkan atau akibat interaksi manusia dan lingkungan. Bagaimana kita menciptakan, mengelola ya, melindungi dan memulih lingkungan gitu ya. Dan juga dapat mengurangi perilaku negatif ya dan meningkatkan perilaku pro lingkungan. Jadi kita belajar psikologi lingkungan ya, kita bisa memahami ya relasi interaksi antara manusia dan lingkungan. Mana kita yang boleh ya, sampai sejauh mana kita boleh mengeksplorasi lingkungan sehingga berdampak kepada positif bagi manusia. Nah, contoh misalkan di Riau gitu ya, perilaku membakar hutan itu kan menjadi suatu kebiasaan ketika saat musim kemarau. Alasannya ya sederhana ya, alasan ekonomis. Dengan kebakaran ya, membakar lahan itu dengan cepat, biaya murah gitu ya. Kemudian lahan menjadi subur gitu ya. Nah, itu ininya. Dan pada akhirnya psikologi lingkungan adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis ya. Kesehatan mental manusia itu sendiri. Nah, inilah tujuan kita belajar psikologi lingkungan. Nah, historisnya ya, jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar ya, tapi secara ini bisa kita lihat di sini ya, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pengembangan psikologi lingkungan, ini ada namanya Kurt Lewin ya, ini termasuk tokoh psikologi sosial ya, tetapi dalam psikologi lingkungan dia juga banyak ya memberikan teori yang terkenal, ada teori Medan ya, bahwa tingkah laku manusia itu merupakan interaksi antara personal dengan lingkungan. Jadi teori lingkungan atau teori Medan ini melihat bahwa semua perilaku kita itu akibat interaksi antara personal kita, kepribadian yang ada dalam diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Baru muncul namanya perilaku. Nah,
Kemudian istilah psikologi lingkungan pertama kali dikenalkan oleh Willy Helpak ya. Ini yang mengemukakan ya tentang istilah psikologi lingkungan. Kemudian ada Roger Berker ya tentang setting perilaku. Kemudian ada architectural psychology ya tahun 40 sampai 50. Kemudian ada fase berikutnya ada green psychology ya. Jadi istilahnya sekarang tentu lebih kepada bagaimana perilaku manusia ya menghemat ya menggunakan secara bijak ya energi-energi ya sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Kemudian ada Journal Environment Behavior ya. Kemudian ada handbooknya Environmental Psychology ya. Jadi historisnya ya kurang lebih mirip ya seiring dengan perkembangan psikologi ya. Sesuai dengan isu-isu yang berkembang pada saat itu. Nah, kalau kita ingin ini kan ya founding father-nya kalau menurut salah satu buku gitu ya. Yang pertama adalah Kurt Lewin dan kedua adalah Egon Brunswick ya. Kalau Kurt Lewin ini lebih kepada riset-risetnya kepada permasalahan sosial ya, real ya. Faktor lingkungan dalam membentuk perilaku. Dia terkenal juga dengan grup teori kelompok, psikologi kelompoknya ya. Nah, jadi saya jelas tadi bahwa perilaku itu interaksi antara lingkungan dengan personal. Sedangkan Egon ini lebih kepada banyak perhatiannya kepada sifat-sifat lingkungan ya. Salah satu psikolog ya yang memberikan perhatian pada sifat-sifat lingkungan khususnya persepsi ya. Teori-teorinya ya, bagaimana mempersepsi ruang gitu ya. Bagaimana ya kondisi fisik itu mempengaruhi proses psikologis kita secara ya di luar kesadaran kita gitu ya. Kita kan sering melihat ruangan-ruangan secara persepsi itu lebih luas ya karena sudut pandang gitu ya. Ternyata itu pakai konsep-konsep yang ada di psikologi lingkungan. Kemudian kalau kita lihat ada berapa buku jurnal gitu ya yang awal-awal gitu ya. Misalkan Environmental Psychology, People and Their Physical Setting ya. Ini bicara kaitannya antara bagaimana ya setting rumah sakit itu berdampak kepada kehidupan kesehatan gitu ya. Ternyata rumah sakit itu harus disetting berdasarkan tidak hanya perspektifnya arsitek ya, tetapi juga perspektifnya psikologi. Maka ada arsitektur psikologi ya. Kemudian ada geopsi ya. Ini awal-awal bukunya ya. Kemudian ada jurnal Environmental Psychology ya. Environment and Behavior yang dua jurnal yang terkenal dalam grup ini ya. Lingkungan psikologi lingkungan. Bahkan di APA ya American Psychological Association ya yang punyanya Amerika itu ada subnya psikologi lingkungan gitu ya. Jadi ada cabangnya gitu ya dari berapa 50-an cabang ya salah satunya adalah psikologi lingkungan. Nah, sementara di Indonesia belum ada asosiasinya ya. Kalau nggak salah saya belum ada tentang psikologi lingkungan. Yang ada asosiasi psikologi sosial, psikologi indigenous gitu ya, psikologi hukum gitu ya. Nah, ini yang lingkungan belum setahu saya. Ya. Oke. Kemudian setelah ini historis tentang buku dan ini kita baru masuk kepada psikologi dan lingkungan ya. Jadi psikologi lingkungan itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah psikologi dan lingkungan ya. Kalau digabung ya psikologi lingkungan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang yang baru atau yang di luar psikologi, tentu sebenarnya psikologi itu suatu ilmu yang tidak terlalu sulit ya, asal rajin membaca dan ilmu yang dekat gitu ya, sehari-hari gitu ya. Cuma kalau psikologi kan lebih saintifik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan psikologi. Nah, menurut APA, American Psychological Association ya, psikologi itu adalah studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku gitu ya. Itu sederhananya gitu ya. Jadi kalau kita bicara psikologi ya kita bicara pikiran dan perilaku. Ya di dalamnya ada proses-proses ya. Ya emosi itu sudah masuk di dalamnya, proses-proses mental gitu ya. Tapi dua hal inilah ya perspektif yang relatif ini pikiran kita karena pikiran yang itu juga pusat emosi juga dalam otak kita ya, itu akan menghasilkan perilaku-perilaku ya. Nah, apa
aspek yang dibahas di dalam psikologi adalah kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, ini saya mengulang sedikit ya. Kognitif itu pikiran, afektif perasaan, dan perilaku itu adalah tindakan ya. Kemudian mungkin ada tambahannya berkaitan misalkan di kita ya, misalkan berkaitan dengan spiritual ya, psikospiritual ya, transenden gitu ya, yang sudah mulai gitu ya, aspek-aspek yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi tujuan dari psikologi adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi perilaku dan memberikan solusi ya. Jadi secara umum kenapa kita mempelajari manusia ya, psikologi, salah satunya ini ya. Kita bisa menggambarkan permasalahan, menjelaskan, kemudian memberikan prediksi, kemudian memberikan solusi ya, dengan pendekatan saintifik tentunya. Ini pengertian psikologinya. Anda dapat gambaran ya, bahwa psikologi ini objeknya adalah manusia dengan segala aspek-aspek yang ada, kognitif, afektif, dan perilaku. Sementara lingkungan, ya ini lingkungan saya pikir definisinya sangat mudah ya. Ada yang bisa kasih apa definisi lingkungan? Ada yang bisa kasih ini, apa namanya, pandangan? Ada yang masih bisa kasih pandangan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ayo, ada? Lingkungan. Ya, lingkungan satu yang ada di sekitar kita ya. Jadi lingkungan ya tidak sulit mendefinisikannya ya. Jadi lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar manusia ya. Nah, Helpak membagi menjadi 3 gitu ya. Apa yang dimaksud 3 lingkungan itu? Yang pertama, the natural environment ya, natural ya, lingkungan alam gitu ya. Yang kedua ya, the built environment ya, ya lingkungan buatan ya, namanya teknopsikologi ya istilahnya. Kalau ketiga, community, ini yang kaitannya antara psikososial ya dan perilaku ya. Jadi 3 ini yang nanti kita bahas ya selanjutnya, kaitan interaksi antara psikologi dan lingkungan ya. Nah, secara umum ini beberapa asumsi yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan itu bekerja ya. Jadi tidak saya baca semuanya karena waktu juga. Jadi lingkungan yang pertama misalkan sebagai suatu kesatuan bidang. Jadi lingkungan itu sifatnya holistik ya. Manusia menciptakan ya lingkungan ya, misalkan bangunan gitu ya. Kemudian bangunan itu akan mempengaruhi perilaku manusia ya. Jadi saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi lingkungan itu tidak hanya ya kita yang menciptakan, tetapi dia bisa membentuk perilaku. Ya, sederhananya saja ya. Anda pergi ke mall sama pergi ke ruang ibadah, masjid, gereja, dan yang lainnya, itu akan berbeda ya perilakunya. Kenapa? Karena di situ ada norma yang nggak nampak gitu ya. Jadi ada norma hal-hal yang diatur bagaimana lingkungan itu membentuk perilaku kita gitu ya. Jadi, nah makanya di poin kedua ada sifat-sifat lingkungan dan sifat individu gitu ya. Jadi ketika lingkungan itu sudah terbentuk, ada punya karakteristiknya, personalitinya ada gitu ya. Dan juga ada sifat-sifat individu sebagai manusia gitu ya. Nah, sehingga interaksi itulah kadang-kadang tidak cocok, akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan ya. Nah, ini beberapa contoh ya bagaimana lingkungan kita bekerja dalam asumsi-asumsi kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke ini ya, nanti bisa diinikan sendiri, diperdalam. Nah, ini kita masuk ke definisi lingkungan ya. Ini dari Proshansky ya. Ini tahun 70-an termasuk yang awal-awal ya, yang ini kan psikologi lingkungan.
Jadi psikologi lingkungan ini ya didefinisikan ya tidak hanya berdasarkan dibangun ya atas empirical and theoretical ya hubungan antara perilaku dan pengalaman manusia dan lingkungan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah perilaku ya individu dan lingkungan ya. Jadi memang awalnya kan individu dengan natural ya, lingkungan alam ya. Tetapi selanjutnya, perkembangan selanjutnya dengan pengetahuan, teknologi, maka manusia membangun lingkungan ya, ciptaan ya, build environment-nya dibangun, dibuat ya, dikreasikan. Nah, kemudian terjadilah interaksi antara individu dengan lingkungan. Nah, secara umum yang lebih detail lagi ya, bisa Anda lihat ya, berapa definisi ya daripada psikologi lingkungan. Misalnya dari Gifford ya. Nah, studi transaksi antar individu dengan setting fisiknya ya. Nah, bagaimana manusia mempengaruhi ya. Kemudian perilaku dan pengaruh dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi memang timbal balik intinya ya. Hubungan antara perilaku dengan lingkungan fisik. Jadi memang kenapa banyak penekanannya lingkungan fisik? Karena memang lingkungan fisik inilah kaitannya ya. Yang diciptakan manusia. Dan ini biasanya mempengaruhi perilaku gitu ya. Anda bisa bicara tentang studi masyarakat pada yang tinggal di apartemen dengan tinggal di rumah biasa gitu ya. Nah, jangankan di rumah biasa dengan tipe 70, tipe yang high class dengan tipe yang biasa akan berbeda pola interaksinya ya. Nah, itu sangat menarik juga. Ini ya, ini studinya ya. Jadi intinya adalah bahwa psikologi lingkungan itu mengeksplorasi ya hubungan antara individu dengan lingkungan ya, bagaimana individu mempengaruhi lingkungan ya, atau sebaliknya ya lingkungan ya mempengaruhi individu sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif ya tentang pola interaksi tersebut. Nah, kemudian tadi dalam menurut Bell ya ada beberapa karakteristik di dalam psikologi lingkungan ya. Yang pertama adalah environment dan perilaku itu sebagai unit, satu kesatuan gitu ya. Dan sifatnya interrelasi, berhubungan gitu ya. Saling ketergantungan. Ya. Jadi tidak bisa kita pisahkan bahwa lingkungan dan perilaku itu tersendiri, tetapi satu kesatuan dan saling berhubungan. Itu karakteristik yang pertama dan kedua ya. Yang ketiga, dia teoritis dan aplikatif. Maka psikologi lingkungan itu tidak hanya bicara teoritis, tetapi fokus juga kepada applied-nya ya, bagaimana mengatasi solusi permasalahan manusia yang kaitan dengan lingkungan. Yang keempat adalah interdisiplin ya. Jadi psikologi lingkungan ini bicaranya tidak hanya psikologi. Nah, maka sangat ini sekali ya, ada berapa jurusan prodi yang ikut di mata kuliah ini, tetapi juga banyak sosiologi, arsitektur ya, ya konservasi, kemudian mata kuliah yang lain gitu ya. Ini akan menjadi penting ya, karena kaitannya individu dengan lingkungan. Butuh tidak hanya psikologinya saja, namanya aja psikologi, tapi butuh yang lain ya, di dalam menjelaskan perilaku dalam konteks lingkungan. Kemudian ada eclectic metodologi ya. Nah, ini minggu depan ya yang akan materi kita tentang riset metodologi. Jadi di dalam psikologi lingkungan kita mempunyai campuran ya, atau artinya gabungan-gabungan ragam metodologi di dalam mengeksplorasi hubungan antara individu dengan lingkungan. Ya, jadi tidak hanya satu misalkan eksperimen saja. Nah, tapi selain eksperimen banyak gitu ya. Jadi ada eklektik istilahnya ya. Nah, ini karakteristik psikologi lingkungan menurut Bell ya. Kemudian terakhir ya, bicara tentang ruang lingkup psikologi lingkungan, ini lebih spesifik lagi ya. Yang pertama berkaitan dengan perilaku manusia. Jelas ya, kalau kita bicara tentang psikologi, itu bicara perilaku manusia. Individual, kelompok, komunitas yang berhubungan dengan setting fisik ya. Nah, jadi akan sangat menarik ya kalau kita menggali perilaku manusia yang berhubungan dengan setting fisik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada setting fisik ya. Nah, setting fisik ini maksud di sini adalah lingkungan alamiah, natural, dan lingkungan buatan ya.
Ini mungkin yang maksud dengan sistem fisik sini adalah alami dan buatan ya. Pohon gitu ya, itu fisik juga ya. Buatan yang misalkan bangunan gitu ya. Kemudian ada ambient condition ya, berkaitan dengan kualitas fisik. Ada temperatur, ada suara, cahaya, kualitas udara gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pencahayaan gitu ya. Anda akan pengaruh gitu ya. Ketika mengerjakan tugas pencahayaannya kurang, Anda akan terpengaruh kualitas hasilnya kan. Suhu yang panas akan mempengaruhi hasil. Kemudian ada architectural feature ya, dinding, lantai gitu ya. Itu ternyata juga mempengaruhi ya. Jadi lingkupnya di psikologi lingkungan tadi kita multidisiplin ilmu. Ya. Jadi sangat luas kalau kita bicara gitu ya tentang lingkungan ya. Ini belum lagi lingkungan apa dunia maya ya. Sekarang ada istilahnya metaverse gitu ya. Jadi Anda kemana-mana cukup gitu ya. Anda punya ya mungkin perangkatnya gitu ya, metaverse-nya. Jadi Anda misalkan sekolah keluar gitu ya, tapi dunianya sudah ada gitu ya. Atau Anda buka toko dunia maya gitu ya. Tapi kita benar-benar mengalami gitu ya. Ini yang kalau sekarang kan kita mungkin aktif online saja ya. Tapi ini kita seolah-olah hadir gitu ya, olah hadir ya di dunia online gitu. Itu lingkungan juga sebenarnya ya. Tapi lingkungan yang sifatnya dunia maya. Mungkin tidak dibahas secara dipikirkan ya, karena memang perkembangannya akan tergantung kepada kemajuan teknologi ya. Yang dimaksud dengan psikologi lingkungan di sini mungkin lebih kepada yang kalau saya lihat masih yang klasikal ya, yang lama permanen gitu ya, yang alam, yang buatan bencana gitu ya. Yang metaverse ini ya, yang dunia ini belum ini ya, tetapi tentu itu bagian ya, bagian dari lingkungan yang menarik, ada bahasannya sendiri gitu ya. Spesifik misalkan psikologi dunia maya itu sudah masuk risetnya khusus ya. Baik ya, ini saya pikir tentang pengantar psikologi lingkungan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, silakan. Ya, silakan. Bu Rika, ada yang mau ditambahkan? Bu Rika keluar kayak Pak. Oh iya, jaringannya nggak bagus. Oke, tadi di grup memang ini ya, absennya bermasalah ya? Iya Pak, nggak keluar deh Pak, nggak kayak pertemuan pertama itu Pak. Iya. Coba nanti Bu Rika ini. Baik, silakan sambil nunggu. Coba yang kelompok kemarin gimana? Siapa?
Asa sama Karina sudah sampai mana ininya? Kelompok kemarin alhamdulillah udah, Pak. Udah didistribusikan? Udah, Pak. Coba nanti dikirim ke saya. Temanya sudah belum atau belum diinikan? Temanya kemarin sudah dikasih langsung tema, Pak. Jadi mereka gitu. tinggal. Iya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.